Sehingga sebuah riwayat yang sangat populer menyatakan sambil tidur kita hafal itu innamal a'malu. Jadi itu kuncinya. Jadi dia kok. Kemudian Al-Baqarah 183 yang menyatakan bahwa diwajibkan puasa seperti diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini kan perlu dilihat karena benar kalau puasa itu menjadikan kita semua takwa. Nah itu pada pembahasan berikutnya masih kalau siang itu ada catatan 5 fihi, karena pada puasa itu artinya ada sesuatu yang melekat pada puasa. Dengan kata lain begini, kalau orang itu berpuasa pasti nanti akan memenuhi 3 hal yang kita sebut. 1, yaitu zakatun nafs. Artinya yang namanya puasa itu mesti ada unsur yang namanya membersihkan jiwa. Itu pasti itu. Kalau puasa tidak ada unsur itu bukan puasa. Puasa tapi berantem. Itu malah. Padahal puasa yang notabene ibadah itu pasti dalam kerangka agar kita lebih baik dari sebelum. Itu pasti. Itu sudah rumus ibadah mesti seperti itu. Yang kedua itu wa taharatu nafs. Jadi di samping membersihkan juga mensucikan. Terus yang ketiga tanqitun nafs. Tanqit itu artinya bisa menyaring, hanya membersihkan. Gitu pada prinsipnya. Jadi berarti yang pokok bahwa puasa itu sejatinya adalah melekat pada dirinya untuk membersihkan jiwa, mensucikan dan bahkan menyaring hal-hal yang tidak baik dari jiwa. Berikutnya disebut membersihkan, mensucikan, menyaring itu dari hal apa? Itu sampai ini. Minal akhlaqir radhiyah. Dari hal-hal yang bercampur baur dengan radhiyah. Radhiyah itu keburukan. Artinya puasa itu berarti bisa membersihkan, mensucikan, bahkan menyaring sesuatu yang campur baur dengan hal yang buruk itu selama sebulan penuh. Selama 11 bulan penuh. Kemudian wal akhlaqir radhiyah, dan dari akhlak yang radhiyah, yang tidak baik, yang istilahnya yang mazmumah. Jadi dengan puasa yang benar pasti nanti akan kemudian jiwa kita menjadi bersih, suci, dan bahkan bangkit. Itu semua disaring. Ya buruk-buruk itu jadi terbuang semua. Gitu. Jadi unsur itu yang pasti melekat pada puasa. Sehingga puasa ini pasti menjadikan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, yaitu kama kutiba. Itu saya potong karena panjang. Jadi kama kutiba al-ladzina min qablikum. Artinya gini, kewajiban puasa Ramadan ini itu sudah pernah diwajibkan kepada umat terdahulu. Dalam catatan dari beberapa atau berbagai tafsir atau tulisan-tulisan ada, itu diantara menyatakan bahwa puasa ini pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Itu adalah itu. Yang pertama, falahum fihi uswatun. Artinya bahwa puasa ini sudah pernah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Ini menjadi contoh untuk mereka. Artinya dalam konteks sekarang ya, dalam konteks anak-anak yang kuliah itu atau dalam konteks kampus lah, ini bisa disebut itu. Jadi dari sisi psikologis ini sangat berpengaruh. Artinya begini, kalau Ramadan itu sudah pernah diwajibkan untuk umat sebelumnya, maka berarti sudah ada contoh buat kita ini. Dengan kata lain, ini menjadikan secara psikologis menjadikan kita menjadi itu merasa tidak berat gitu. Artinya apa? Kalau umat sebelumnya bisa puasa Ramadan, kita pun bisa gitu maksudnya. Itu yang maksudnya kalau di uswah. Jadi untuk mereka ada contoh. Umat terdahulu sudah pernah seperti itu. Jadi kalau kemudian ada orang yang merasa berat bahkan tidak puasa Ramadan, ini berarti secara psikologis juga justru perlu dipersoalkan. Karena disebutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sejatinya adalah untuk menunjukkan bahwa secara psikologis
untuk menunjukkan bahwa ini ringan. Buktinya umat terdahulu sudah pernah diwajibkan dan mampu mereka. Kemudian yang kedua, ya itu yang pokok ini. Waliyat staidah haulai fi adai hadil fardi akmala mimma fa'ala. Yang kedua itu akmala mimma fa'ala. Artinya apa? Dengan pernah diwajibkan kepada umat terdahulu itu supaya kita bisa lebih baik dari mereka. Akmala mimma fa'ala haula. Justru kita bisa menjadi umat yang lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, kemudian ditampilkan Al-Maidah 48 yang pada prinsipnya akhir ayat itu menyatakan itu fastabiqul khairat. Jadi umat terdahulu sudah pernah diwajibkan, kita diwajibkan, maka berarti fastabiqul khairat. Bahkan kalau bisa akmala mimma fa'ala, lebih baik daripada mereka yang sudah pernah mengerjakan puasa. Dan ini bisa dipastikan ya, karena begini, ada kecenderungan bahwa seolah-olah yang bisa baik atau bahkan pada mencapai pada level-level tertentu itu seolah-olah hanya orang-orang. Saya kasih contoh begini, walaupun ini banyak orang yang tidak sepakat, tapi ini juga perlu saya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seolah-olah, gitu. Saya katakan seolah-olah karena ya makanya pendidikan ini juga tidak rasional juga. Jadi ada yang mengatakan bahwa seolah kita ini tidak bisa sampai pada level sahabat. Kenapa? Karena ada pernyataan yang menyatakan bahwa mereka itu adalah sebaik-baik khairul qurun. Gitu. Jadi kurun terbaik itu adalah kurun sahabat. Sehingga ada pendapat kita itu tidak mungkin mencapai level sahabat. Gitu. Kita tidak sepakat dengan pendapat ini. Artinya apa? Kita sangat mungkin untuk kemudian mencapai level sahabat. Kenapa? Karena kita tahu, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi itu satu. Jadi kalau lagi-lagi kalau dalam kajian hukum, Nabi itu wahid, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairu, sementara selain Muhammad yang Nabi itu adalah ummah. Artinya sahabat itu juga umat. Sahabat umat, kita juga umat. Kalau sahabat bisa menjadi orang terbaik, kita juga bisa. Jadi itu bukan hanya monopoli sahabat. Nanti ada orang berkata begini, ya, tapi kan untuk beriman di zaman Nabi masih ada itu kan tidak mudah. Justru kita justru gampang. Kenapa? Langsung ketemu Nabi beriman itu sesuatu yang justru lori-lori saja. Langsung ketemu Nabi kok. Langsung ketemu Nabi yang Masya Allah itu akhlaknya Masya Allah, bahkan termasuk gandengnya Masya Allah. Orang kan bisa tersihir. Nggak usah Nabi, mail tadi orang bisa ini kan, kejauhan Nabi. Artinya secara psikologis justru bertemu Nabi itu sangat memungkinkan orang masuk Islam. Jadi kalau dikatakan masuk Islam di zaman sahabat itu sulit, itu justru ini. Justru yang sulit itu kita ini. Kita ini tidak ketemu Nabi, jadi kita tidak tahu bagaimana Nabi yang sesungguhnya. Kita hanya ketemu ajarannya, gitu. Yang dimuat dalam Quran itu, yang di dunia seperti sekarang ini justru dipersoalkan. Mana benar ini Quran dari Nabi? Gitu. Itu kan justru berat bagi kita. Kalau kita seandainya, insya Allah ya, kalau orang-orang tua kita bukan Islam, mungkin kita agak berat masuk Islam. Buktinya banyak orang-orang yang di luar Islam itu yang berat di zaman sekarang. Jadi artinya apa? Satu, untuk kemudian kita mencapai level sahabat itu sangat mungkin. Jadi kita bisa menjadi makhluknya Muhammad yang baik seperti para sahabat itu. Jadi baik selevel sahabat itu bukan hanya untuk mereka saja. Kita pun semua. Asalkan tentu catatannya adalah selama kita semua termasuk saya benar-benar kemudian ittiba kepada ajaran Allah dan Rasul, begitu. Kalau sudah itu komitmennya, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bisa naik pada level itu.
Tatakun itu diantaranya adalah ya selevel sahabat itu. Jadi bukan mereka saja yang bisa. Ini bahkan kalau kita bicara lebih jauh, itu artinya apa? Artinya sahabat itu bukan sumber gitu. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara dalam konteks syariat misalnya, kalau kemudian ada seorang sahabat berpendapat sesuatu, itu secara dalam konteks hukum itu belum tentu benar. Nah, kalau kita belum tentu benar, itu bukan berarti kemudian kita meremehkan sahabat, tidak. Tapi ini justru kita menunjukkan sahabat itu pada proporsi yang sebenarnya, bahwa sahabat itu umat seperti kita. Sehingga yang namanya masadir, sumber hukum itu, sumber syariat itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian hamnya Nabi, terus takrirnya Nabi, perbuatan atau ucapan sahabat yang disepakati oleh Nabi. Itu artinya apa? Berarti pada satu ketika ada perbuatan atau ucapan sahabat yang tidak disepakati oleh Nabi. Gitu. Hanya dan ini menunjukkan bahwa sahabat sekali lagi bukan sebagai sumber. Sahabat itu ya kalau kita bisa ya seperti sahabat sama. Jadi itu oleh karenanya jamaah yang berbahagia, ibu-ibu yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bahwa akmala mimma fa'ala, kita bisa melakukan puasa kita lebih baik dari mereka, itu sesuatu yang tidak mustahil. Karena ayat 48 itu menyatakan fastabiqul, berlomba-lomba. Dengan siapa? Siapa saja, termasuk yang sebelumnya, sahabat dan umat sebelumnya. Tapi kalau kita fastabiqul sama Nabi, ya tidak bisa. Sudah lain, ya. Itu sudah kalau saya bicara kalau Nabi. Tapi kalau sahabat bisa. Jadi maksud saya begini, ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini tidak boleh minder. Artinya begini, jangan minder kemudian oh iya kita tidak bisa sebagai sahabat, bisa. Asal kita mau menuruti semua ajaran Allah dan Rasul. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu, sudah kenapa tidak bisa? Contoh Utsman itu begitu, gitu mesti. Katanya Utsman itu wakafnya ya, itu masih sampai sekarang ya. Ya kalau mau seperti Utsman ya berbuatlah seperti Utsman begitu. Kemudian di akhirat itu dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang takwa. Itu di antara itu. Ai la'allakum tattaquna rabbakum. Itu supaya kamu takut kepada Tuhanmu. Kemudian samping itu ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah menyatakan bahwa takwa itu adalah itu. Satu, ayyuta afala yusa. Jadi Allah itu ditaati, bukan untuk dimaksiati. Artinya ya harus taat kepada Allah dan tidak boleh maksiat. Ayyuta afala yusa. Satu. Itu unsur yang bisa menjadikan orang takwa. Yang pertama itu ayyuta fala yunsa. Yang kedua ayyuzkara fala yunsa. Jadi hendaknya selalu ingat zikir. Zikir itu tidak selalu dengan mulut, tapi yang lebih mendasar zikir itu artinya adalah bahwa dimanapun kita ya, ada orang yang kita kenal atau tidak ya, di tempat terbuka atau tidak, itu kita senantiasa menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Walaupun juga zikir dengan melafazkan itu juga diajarkan oleh Allah dan Rasul. Gitu. Karena sebaik-baik ucapan itu kan misalnya la ilaha illallah. Itu juga sudah diucapkan. Karena yang mendasar lebih dari itu jangan lupa. Jangan mulutnya berbusa zikir tetapi perbuatannya justru pada saat yang bersamaan bertentangan dengan aturan Allah. Itu mungkin misalnya katakan zikir tapi kemudian sambil apa ya? Bisa kamu jika itu kan tidak cocok, tidak sesuai, tidak baik. Jika itu supaya kita kemudian bahkan
mungkin justru kita nangis karena kita ingat dosa, jadi begitu. Juga justru pikir terus juga. Kemudian yang ketiga itu unsur takwa ketiga itu ayyushkara fala yukfar. Jadi disyukuri, tidak dikufuri. Artinya ya kalau kita ini mendapatkan bagian bersyukur, jangan kufur. Ingat ya, yang syaratul masih wal kafatul ila hadabi. Itu takwa yang disampaikan oleh dimaksud. Ada juga rumusan lain yang sering, misalnya orang mendefinisikan takwa itu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan, sama saja katanya disebut dimaksud. Kemudian berikutnya, kenapa kemudian siam ini bisa menjadikan kita ini takwa? Nah itu li'anna shauma, karena puasa itu satu tazkiyatun lil badani, itu bisa menjadi pembersihnya badan kita ini. Bagaimanapun kita akan merasakan ya, ketika kita puasa, insya Allah badan kita relatif lebih sehat, lebih baik. Kita rasakan. Walaupun hadis yang menyatakan suhu tasib itu secara lemah, tapi pada kenyataannya, realitasnya orang berpuasa itu relatif lebih sehat daripada mereka yang tidak pernah berpuasa. Jadi kalau disebut karena puasa itu adalah tazkiyatun lil badan, bisa membersihkan badan, itu sesuatu yang luar. Yang kedua, wa tadhiqun limasalikis syaitan, dan fungsi puasa itu untuk mempersempit masalik, langkah-langkah atau tipu daya syaitan. Benar, dengan berpuasa otomatis ya, karena itu tidak mungkin orang dengan sadar mengerjakan puasa terus dengan sadar juga dia maksiat, itu tidak mungkin. Jadi berarti benar bahwa kemudian yang namanya puasa itu shauma itu adalah diantaranya dari tabyiqun limasalikis syaitan, untuk mempersempit langkah-langkah atau bisa kita tipu daya syaitan. Makanya di hadis yang terkait ada remaja yang sudah menikah tapi belum mampu itu disuruh puasa ya, sampai ini. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu menjadi penjaga, menjadi pendinding, bisa menjaga kita semua. Ya, ringkas ya. Kemudian, jadi berarti siang bisa menjadikan kita semua ini takwa. Terus, di antara cara agar kita menjadi orang yang bertakwa ya dengan puasa, itu jelas ya. Kemudian, kaifiyatut tahqiq. Jadi artinya cara untuk mewujudkan atau gambarnya cara untuk supaya kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa selain dengan berpuasa dari apa itu? Sebenarnya banyak. Paling tidak kalau kita lihat di Al-Quran, kaifiyah untuk kemudian cara menjadi orang yang bertakwa itu paling tidak ada 7 cara, paling tidak. Tapi pada kesempatan ini cukup kita ambil 2, berarti 3 dengan puasa ini siang. Kita lihat. Yang pertama itu bi ibadatillahi azza wa jalla. Jadi agar kita menjadi orang yang bertakwa ya beribadah, itu otomatis. Itu di Al-Baqarah 21 ditakdir. Tidak ada Al-Baqarah 21 yang menyatakan kalau kamu beribadah kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa memastikan bahwa dengan beribadah orang bisa menjadi takwa. Kenapa? Lagi-lagi itu aksioma, itu bagi kita bisa menjadi baik di hadapan Allah itu ya dengan beribadah. Itu pasti. Nah, apalagi ada Al-Baqarah 21, justru pasti gitu. Tidak bisa dibantah.
Artinya dengan beribadahlah maka kemudian kita ini bisa menjadi orang-orang yang Al-Baqarah 21 itu ya kemudian ya masuk dulu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi nonsen ya, mau jadi takwa tapi tidak ibadah, nonsen. Mau takwa tapi koyang, nggak bisa. Kata orang Bawil ya anu. Kemudian cara kedua itu al-ihtida'u bihadillah. Al-ihtida'u bihadillah. Jadi memang ada upaya atau sengaja mencari atau meminta boleh. Mencari petunjuk, mencari hidayah. Ada upaya. Itu ditegaskan di surah Muhammad ayat yang ke-17. Saya dicek sendiri. Jadi orang yang walladzina tad'u itu zadahu huda. Orang yang mencari petunjuk pasti Allah tambah hidayah untuk dia. Jadi upaya mencari petunjuk itu otomatis nanti akan menambah petunjuk buat kita. Itu di Muhammad 17. Jadi selalu kita mencari ajaran-ajaran dan petua-petua secara siang-siang yang biasa. Itu di antara caranya, di samping cara-cara yang lain. Ini sebenarnya kalau kita ringkas pada prinsipnya dengan beribadah kita bisa menjadi orang yang bertakwa, dan harus kita ingat dengan takwa inilah kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam tidak kenal ajaran seperti agama lain. Jadi benar-benar kemuliaan itu karena amal kita, bukan karena apa? Pangkat kita, bukan karena ayah kita, bukan karena turunan kita, tidak ada. Bahkan orang yang secara fisik mungkin atau secara baik, katakan orang yang tidak kita sangka itu tidak menjadi mulia di hadapan Allah. Yang terakhir yaitu terkait faedah min fawaidit taqwa. Jadi setiap kebaikan pasti ada faedah, pasti ada manfaat. Tidak ada kebaikan yang tidak ada manfaat, itu tidak ada, mesti. Dan diantaranya kalau kita telusur di Al-Quran, kalau kita bicara manfaat apa itu paling tidak ada 20 macam. 22 yaitu seperti di Al-A'raf 96 itu. Nah, ini populer ya. Di Al-A'raf 96 itu dikatakan bahwa kepada mereka yang takwa itu akan dilapangkan ya, ini gitu. Yusir alaika fir rizqi. Allah akan melapangkan untukmu atau atasmu rezeki. Jadi maksudnya Allah akan melapangkan rezeki kita. Dan itu bisa dibuktikan. Maaf sudah. YouTube itu sebenarnya tergantung kita ya. Dari YouTube itu diantaranya saya semakin yakin akan firman Allah yang menyatakan walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatah alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dari YouTube itu saya bisa tahu negeri-negeri yang di luar itu yang katanya modern. Ternyata modern itu kan casing, tapi di balik casing itu sesungguhnya mereka adalah manusia yang berbentuk kasihan. Tidak usah jauh-jauh, di Korea aja yang sekarang populer anak muda. Di Korea itu kan ini memang kalau secara
secara ilmiah belum merupakan penelitian khusus ya, tapi belum. Tapi ini paling tidak penelusuran saya dari YouTube itu, dari vlog itu. Salah satunya diantaranya ada salah satu anak Korea sejak TK tinggal di Malang. Dia cerita bahwa ternyata Korea yang selama ini dia bayangkan, dia orang Korea asli, tapi sejak TK dia di Malang. Terus setelah kuliah dia kembali ke Korea. Dia cerita bahwa di Korea tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan kalau anak muda Korea sekarang itu rata-rata sudah hampir takut kawin. Kenapa? Karena kehidupan di Korea itu ya super mahal. Untuk hidup sendiri saja itu mereka sudah pontang-panting. Jadi itulah yang disebut, ada kata orang Jawa, maaf ya, disebut dengan sawang sinawang itu mas. Artinya kan kalau kita melihat orang luar seperti Masya Allah ya, karena tidak. Mereka kerja di negerinya untuk makan di negerinya habis ya. Tapi kalau kita orang Indonesia kerja di Korea, kita bawa pulang kaya kita kan, itu jadi menangikan mesti. Jadi ini serius itu betul. Jadi orang Korea kerja di Korea, hidup di Korea habis. Kita orang Indonesia kerja di Korea, kita bawa balik kaya gitu. Itulah makanya kenapa kemudian kalau dalam bahasa Quran ini disebut dengan apa itu? Apa ya? Kalau di budaya itu kan Allah lebih. Jadi itu kan hikmahnya. Mereka penghasilannya besar, tapi untuk hidup di negeri mereka habis. Untuk kita bisa kaya raya. Nah, banyak orang nantau kan sekarang. Uangnya dibelakang habis. Jadi raya. Orang barat juga sama saja. Dia gajinya besar, tapi dia hidup di negerinya, maka di negerinya habis dia. Jadi jarang orang kaya di Eropa itu jarang. Tapi kalau orang Indonesia kerja di Eropa, di bawah Indonesia kaya dia. Jadi itu bukti bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau itu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Indonesia itu ketika Covid itu kan kita benar-benar nggak terasa apa-apa itu. Orang luar itu mereka kayak apa ya? Jadi secara kejiwaan mereka itu kan tidak manusia tidak gampang untuk mengatasi kehidupan yang sulit. Begitu kan amal itu kan berat dengan orang. Begitu Indonesia biasa aja ya. Puasa ya buka bersama biasa. Tidak ada bedanya.